Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggalo Guna, NPM channel 243. Saya akan menjelaskan inventory persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. 1. Persediaan bahan baku raw material inventories adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 2. Persediaan barang dalam proses work in progress inventories adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerapkan biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. 3. Persediaan barang jadi finished good inventories adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. B. Penentuan kuantitas unit barang dagang. A. Sistem pencatatan reputal. Pada sistem reputal yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, maka jumlah kuantitas persediaan barang dagang akan dapat diketahui setiap per unitnya. Sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik, jumlah kuantitas barang dagang pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan melakukan hitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Hitunglah fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan menggalikan unit yang masih tersisa asli. Perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit. Pembahasan lebih detail pada bagian penilaian persediaan. C. Permasalahan dan penentuan kuantitas persediaan. 1. Pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman goods in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan perolehan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagang yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagang tersebut belum sampai di gudang perusahaan. Ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan, hal ini menimbulkan perasaan, yaitu apakah barang dagang dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan memiliki perusahaan atau tidak. Pengakuan kepemilikan atas barang dagang dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Ada dua syarat yang mempengaruhi kapan peralihan kemudian barang dari penjualan ke pembeli. Fee of shipping point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagang sudah beralih dari penjualan pada pembeli sejak di gudang penjualan sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. B. Of distance point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagang baru beralih dari penjualan kepada pembeli setelah barang tersebut. Ilustrasi untuk memahami. PT A merupakan perusahaan dagang yang beroperasi di Kota Bengkulu, melakukan pembelian barang dengan tanggal 28 September 2019 sebanyak 100 unit dengan harga perolehan per unit US 5 dari perusahaan Goris di Jakarta. Barang tersebut dikirim melalui pengiriman darat pada tanggal 29 Desember 2019 dan baru sampai di PT A tanggal 2 Januari 2020. Jika PT A menyusun laporan keuangan tahun pada tanggal 31 Desember 2020, apakah barang dagang yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagang perusahaan atau tidak pada laporan keuangan 31 Desember 2019.
Untuk menjawabnya, maka tergantung pada syarat kesepakatan yang terakhir dalam faktor pembelian. A. Jika kesepakatan VOB shipping point, maka pemilihan atas barang dagang yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 tersebut sudah beralih dari penjualan kepada pembeli sejak di gudang penjualan di Jakarta, sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019. Jika kesepakatan FOB distance point, maka pemilihan atas barang dagang yang dibeli tanggal 28 Desember 2019 baru beralih dari penjualan kepada pembeli setelah barang dagang tersebut sampai di gudang pembeli di kota Bengkulu, yaitu tanggal 2 Januari 2020, sehingga pada laporan keuangan per 31 Desember 2019 PTA belum boleh mengakui barang dagang tersebut sebagai persediaan barang dagang milik PTA. D. Metode pemilihan persediaan. 1. Metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan pengendalian unit yang tersedia dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagang adalah semua pengeluaran yang dibayar oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang yang disampaikan barang dagang tersebut siap untuk dijual. Permasalahannya muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda, maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu A. Identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. B. Asumsi arus harga perolehan. 1. FIFO, French in French out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersedia dengan harga perolehan per unit. 2. LIFO, less in French out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dengan harga akhir hitungan dengan mengalihkan unit yang tersedia dengan harga perolehan per unit. 3. Average method. Average adalah asumsi arus barang perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersedia dengan harga perolehan rata-rata per unit. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.